Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Hari Valentine dirayakan setiap tahun pada 14 Februari. Pada hari ini orang-orang kerap menunjukkan perhatian sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada yang lainnya dengan mengirim kartu ucapan, bunga, dan coklat yang diselipi pesan cinta. Namun sahabat beriman, Hari Valentine bukan bagian dari kebudayaan Islam. Perayaan Valentine berasal dari Barat yang berkembang dari sejarah tentang beberapa kisah pada zaman Romawi kuno. Namun terkadang masih banyak pemuda-pemudi Islam yang ikut merayakan Hari Valentine ini, sehingga terkadang menimbulkan polemik di masyarakat. Sebenarnya bolehkah Muslim merayakannya? Dan sebenarnya bagaimana sejarah adanya Hari Valentine ini sahabat beriman? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut sejarah Valentine. Alasan Islam melarang merayakan hari kasih sayang. Versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, salah satu perayaan yang banyak dirayakan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia ketika bulan Februari datang adalah Hari Valentine. Umumnya Hari Valentine biasa disebut sebagai Hari Kasih Sayang. Hari Valentine umumnya dirayakan dengan orang-orang tercinta, menghabiskan waktu bersama dan bertukar hadiah ataupun mengirimkan kartu ucapan bernada ungkapan kasih sayang. Namun di balik semua itu, sebenarnya sahabat beriman, terdapat kisah tragis dari perayaan Valentine itu sendiri. Dan itulah yang menjadi sebab Islam melarang perayaan ini untuk dilakukan oleh para remaja muslim. Terdapat banyak versi dari kisah asal-muasal Valentine dirayakan. Apakah itu? Kalian juga penasaran? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sejarah Hari Valentine menurut legenda. Sejarah pertama datang dari seorang pendeta dari Roma bernama Valentine yang memiliki akhir tragis. Legenda ini sahabat beriman menceritakan bahwa Valentine dipukuli dan berakhir dipancung pada tanggal 14 Februari 278 Masehi. Bentuk eksekusi ini merupakan sebuah hukuman karena pendeta Valentine dianggap menentang kebijakan seorang kaisar bernama Claudius II. Berdasarkan sejarah, Claudius II ini dikenal kejam setelah membuat Roma terlibat dalam berbagai pertempuran berdarah. Hal ini agar Roma selalu menang dalam peperangan, sehingga sang kaisar harus menunjukkan memiliki tentara yang kuat. Namun hal tersebut ternyata sulit untuk diwujudkan, karena menurut sang kaisar, bala tentaranya enggan pergi ke medan perang karena terikat pada istri atau kekasih mereka. Untuk mengatasinya, Claudius II pun melarang semua bentuk pernikahan serta pertunangan yang ada pada Roma. Sayangnya sahabat beriman, pendeta Valentine ini menentang kebijakan tersebut. Ia berusaha secara diam-diam menikahkan pasangan muda. Tindakan ini ketahuan dan pada akhirnya pendeta Valentine ditahan serta dihukum. Kemudian tubuhnya dipukul hingga dipancung. Hukum ini menjadikan sebuah tanda sebagai peringatan atau perayaan yang dilakukan setiap tanggal 14 Februari. Sejarah Valentine yang sebenarnya ini memang lebih banyak dipercaya karena legenda yang beredar menyebutkan bahwa Valentine meninggalkan catatan perpisahan untuk putri penjaga penjara yang menjadi temannya dengan tulisan "From Your Valentine". Ini menjadi populer dan banyak menginspirasi. Atas jasanya lah Valentine dinobatkan sebagai orang suci hingga disebut sebagai Santo Valentine. Sejarah menurut Festival Lupercalia. Sejarah lain mengenai Valentine sahabat beriman menyebutkan bahwa Valentine berasal dari sebuah festival. Ada beberapa versi legenda yang menyatakan berita ini.
Namun sampai saat ini belum ada cerita mana yang memang benar-benar menghasilkan acara Valentine. Salah satunya adalah festival Lupercalia ini sudah menjadi tradisi bangsa Romawi kuno yang tidak terlepas dengan hal-hal yang berbau dengan seks bebas. Kebenaran ini pernah ditulis oleh G.A. North dalam The Journal of Romance to this volume 98 2008 silam. Selain itu, Lupercalia merupakan tradisi nenek moyang Romawi kuno yang tidak bermoral dan tidak melambangkan kehangatan atau kasih sayang sama sekali. Namun, pada sebuah waktu tradisi ini diubah menjadi lebih baik. Festival Lupercalia yang seringkali dilakukan dianggap sebagai salah satu tradisi untuk menghormati dewa kesuburan pada zaman pra-Romawi. Namun Lupercalia ini umumnya dirayakan pada tanggal 15 Februari. Sedangkan Valentine dirayakan satu hari sebelumnya, yakni pada tanggal 14 Februari. Terlepas dari legenda keterkaitan antara Santo Valentine ataupun Festival Lupercalia, Valentine Day sendiri menjadi sebuah perayaan atau budaya yang banyak dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Banyak hal yang digunakan untuk melambangkan Valentine, mulai dari coklat, kartu, bunga, ataupun ornamen berbentuk hati. Karena legenda tersebut muncul, maka banyak masyarakat yang terinspirasi dan memunculkan kebudayaan untuk memberikan ungkapan rasa sayang ketika Valentine telah tiba. Sedangkan untuk asal-usul coklat Valentine bermula pada abad ke-17 yang dilakukan oleh masyarakat Eropa dan Amerika Tengah. Kudapan manis merupakan salah satu makanan yang bisa diberikan kepada mereka yang disayang sebagai ungkapan cinta. Larangan Islam merayakan Hari Valentine. Namun sahabat beriman, di balik semua kisah tersebut, Islam melarang keras bagi umatnya untuk merayakan Hari Valentine tersebut karena berbagai alasan. Kepala Pondok Pengasuh Pesantren Al-Nadlah Depok, Jawa Barat ini mengatakan, perayaan Valentine haram bagi umat Islam setidaknya karena 3 hal. Pertama, karena Valentine bukan hari besar Islam atau perayaan Islam. Kedua, di dalam perayaannya kerap ada bentuk kegiatan pesta atau hura-hura dan ungkapan kasih sayang yang terlalu berlebihan. Bahkan ada yang menyalahgunakan dengan melakukan sesuatu di luar batas syariat, misalnya sampai berhubungan badan bagi yang bukan pasangan menikah. Ketiga, juga umat Islam ikut merayakannya, itu berarti menoleransi kemaksiatan atau termasuk mendorong itu hal yang lumrah atau dibolehkan. Islam sejatinya mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kasih sayang. Ustadz Miftah mengatakan, sejumlah hadis misalnya menyeru umat Islam untuk senantiasa berkasih sayang. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman atau Allah. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Daud dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Hari Valentine sahabat beriman bukan berasal dari Islam, melainkan dari kaum non-muslim. Karena itu, seyogyanya umat muslim tidak mengikuti kebiasaan umat lain yang memang tidak ada dasar dalam syariat. Sebab suatu hadis menyatakan menyerupai orang-orang kafir dalam sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Hal itu tertuang dalam hadis dari Amr ibnu Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi juga Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya. Hadis riwayat Tirmizi hasan. Sebab sahabat beriman mengucapkan selamat hari Valentine pun sudah tidak diperbolehkan dalam Islam, terlebih merayakannya. Valentine sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti yang maha perkasa, yang maha kuat, dan yang maha kuasa. Kata ini ditujukan kepada Nimrod dan juga Lupercus, Tuhan orang Romawi.
Oleh karena itu, disadari atau tidak, jika kita meminta orang menjadi to be my Valentine atau jadilah Valentineku, berarti sama dengan meminta orang menjadi Sang Maha Kuasa. Jelas perbuatan ini merupakan kesyirikan yang besar, menyamakan makhluk dengan Sang Khalik, menghidupkan budaya pemujaan kepada berhala. Pernahkah kalian menyadarinya, sahabat beriman? Menyikapi perayaan Hari Valentine. Tujuan dari mengungkapkan rasa kasih sayang pada dasarnya adalah baik, tetapi bukan untuk sesaat, bukan untuk sehari dan sehari, untuk setahun. Dan bukan pula berarti kita harus berkiblat kepada Valentine seolah meninggikan ajaran lain di atas Islam. Islam diutuskan kepada umatnya dengan memerintahkan umatnya untuk berkasih sayang dan menjalinkan persaudaraan yang abadi di bawah naungan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia cinta kepada saudaranya seperti cintanya kepada diri sendiri. Cara yang dapat dilakukan untuk menyingkapinya, sahabat beriman, adalah agar organisasi-organisasi remaja harus kreatif dan dituntut untuk mencari kegiatan-kegiatan positif sebagai tandingan budaya Valentine. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.